Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak Bapak sekalian, pada pertemuan hari ini adalah lanjutan dari pertemuan hari Senin kemarin. Jadi pertemuan hari ini judulnya adalah persamaan garis pada kurva dengan menggunakan aturan turunan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan pengertian persamaan garis singgung pada kurva dengan menggunakan turunan. Yang kedua, siswa dapat menentukan persamaan garis singgung pada kurva dengan menggunakan turunan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah siswa dapat menyelesaikan soal yang berkaitan dengan persamaan garis singgung kurva dengan menggunakan turunan. Jadi anak-anak Bapak sekalian, berikut adalah ilustrasi untuk menentukan persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan Fx. Jadi anak-anak Bapak sekalian, misalkan yang ini dia, berarti yang ini adalah kurva Y sama dengan Fx, lalu ada garis ini menyinggung pada titik, misalnya di sini, titiknya itu adalah ini X1, Y1. Maka anak-anak Bapak sekalian, untuk menentukan persamaan garis singgung ini, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita tentukan gradien. Gradien itu bisa kita ambil dari sini. Jadi gradien itu sama dengan turunan pertama, ini dia. Jadi gradien itu kan, dulu waktu kalian di kelas 3 SMP kan pernah belajar kan, gradien itu sama dengan, kalau misalnya bentuknya adalah AX ditambah dengan BY ditambah dengan C sama dengan 0, maka gradiennya itu adalah min A per B. Lalu kalau Y sama dengan AX ditambah B, maka gradiennya itu adalah A. Jadi gradien ini sama dengan turunan pertama, ini dia. Oke. Maka pada ini kan diperoleh nih X1 dan Y1. Setelah itu kita substitusikan ke sini. Y dikurangi Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurang X1. Selanjutnya, jadi ini anak Bapak sekalian, ini Bapak ulangi ya, ini waktu SMP, jika diketahui salah satu titik, ini X1, Y1, dan gradien M, maka persamaan garis singgungnya ini dia. Bapak kira paham ya? Ini yang pertama. Yang kedua, jika diketahui dua titik, X1, Y1, X2, Y2, maka persamaan garis singgungnya ini dia. Benar nggak? Benar ya? Yes, sir. Ini sama aja kan kalau kita kali silang jadinya gini dia, nak. Y dikurang Y1 sama dengan, lalu Y2 dikurang Y1 dibagi dengan X2 dikurang X1, lalu dikali dengan X dikurang X1. Di mana M itu sama aja dengan delta Y dibagi dengan delta X. Jadi delta Y itu Y2 dikurang Y1 dibagi dengan X2 dikurang X1. Sama dia sama yang di atas. Kalau di bawah dua titik, maka ini dia. Mencari gradiennya adalah delta Y dibagi dengan delta X. Oke, selanjutnya. Gradien dua garis. Yang pertama, kalau saling sejajar, ini rumusnya. M1 sama dengan M2. Kalau dia saling tegak lurus, M1 dikali M2 sama dengan minus 1. Ini kalau tidak salah materi SMP. Masih ingat nggak? Paham? Paham, sir. Selanjutnya, gradian garis disimbolkan dengan M, di mana, ini tadi Bapak sudah ceritakan, kalau Y sama dengan MX ditambah C, maka gradiennya M. Ini kan turunan dia, turunan pertama. Jadi kalau misalnya Y sama dengan 2X ditambah dengan 5, maka Y aksen ini sama dengan M, sama dengan kan 2. Betul nggak, nak? Turunan pertamanya. Betul, sir. Betul, sir. Yang kedua, gradian pada persamaan garis ini, AX tambah BY sama dengan C, maka M-nya adalah ini. Oke ya. Sebenarnya ini kalau kita buat turunan kan jadinya sama juga. Jadi kita buat BY sama dengan min AX ditambah dengan C, maka Y-nya sama dengan min AX per B ditambah C per B.
maka Y aksennya sama dengan M, kan sama dengan min A per B. Nah, dari sinilah dia. Kan sama dia. Sama dengan turunan pertama. Bisa dipahami? Bisa, Sir. Oke, yang ketiga. Oh, ini juga tadi Bapak sudah ceritakan. Jadi gradien itu sama dengan, ini dia, delta Y dibagi dengan delta X. Jadi Y2 dikurang Y1 dibagi dengan X2 dikurang X1. Oke, selanjutnya, nah ini dia. Yang terakhir adalah gradien itu sama dengan turunan pertama. Tuh. Jadi gradien itu sama dengan turunan pertama. Ini sudah kita buktikan ini kan. Ini sudah kita buktikan gradien itu sama dengan turunan pertama. Bisa dipahami sampai di sini anak Bapak sekalian? Bisa, Sir. Oke, good. Lanjut, ada contoh soal nggak? Oke, ini langsung soal ya. Oke. Grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 4x tambah 5 menyinggung garis G di x sama dengan minus 1. Pertanyaannya adalah gradien garis G adalah. Berarti kita bisa gunakan pakai aturan turunan kan? Oke, apa turunan pertamanya nih? F aksennya apa? 2x kurang 4. Oke, 2x kurang 4. Oke kan? 2x kurang 4, maka gradiennya atau F aksen X-nya itu sama dengan minus 1, ini sama saja dengan gradiennya, langsung aja kita masukkan. 2 dikali minus 1 dikurang 4, berarti M-nya sama dengan berapa? Min 6. Oke, selesai. Udah gitu aja. Ada pertanyaan nggak? Oke, next, nomor 2. Garis K menyinggung garis fungsi ini dia. Fungsi Gx di titik B, 2,16. Persamaan garis K adalah. Jadi anak Bapak sekalian, yang ini kita umpamakan kan X1. Yang ini adalah Y1. Maka untuk nanti kita ini substitusikan ke persamaan Y dikurang Y1 sama dengan M, lalu X dikurang X1. Untuk substitusikan ke sini, berarti kita cari apa dulu, nah? Gradien, Sir. Gradien. Dari mana? Dari sini kan? Oke, kita cari nih gradiennya. Berarti G aksen X atau sama dengan M, maka turunannya adalah 6X kurang 1. Sekarang kita bisa lihat, X-nya itu sama dengan berapa? Ini dia. 2. Berarti G aksen 2, ini adalah M sama dengan 6 dikali 2 dikurang dengan 1, sama dengan 11. Karena tidak ada kalimat tegak lurus, nih, kan tidak ada nih kalimat tegak lurus, maka ini sama aja dengan rumus sejajar. Berarti kita gunakan rumus ini. Masukkan aja. Berarti Y dikurang Y1-nya adalah 16. Berarti 16 sama dengan 11 dalam kurung X dikurang dengan 2. X1-nya adalah 2. Berarti Y sama dengan 11X dikurang, ini berarti 22, lalu ini pindah ke sini jadi positif. Tambah 16. Maka Y sama dengan 11X kurang berapa? Negatif 22 tambah 16. 6, Sir. Oke, good. Ada nggak jawabannya? C ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Enggak, Sir. Paham nggak? Paham, Sir. Paham, Sir. Oke, nomor 3. Oke, ini pertanyaannya. Di titik ini 1,3. Berarti ini kayaknya soalnya hampir sama nih penyelesaiannya dengan nomor 2. Yang kita cari apa dulu, Nak? Gradien, Sir. Gradien dari sini kan. Berarti Y aksen sama dengan M sama dengan 3X kuadrat dikurang 10X. Oke, kita masukkan X-nya sama dengan berapa? X-nya sama dengan nih, 1. Maka M-nya itu sama dengan 3 dikali 1 kuadrat dikurang 10 dikali 1. Berarti M-nya sama dengan 3 dikurang 10 sama dengan minus 7. Oke, kita masukkan. Y dikurang Y1 sama dengan M, X dikurang X1. Berarti Y dikurang. Y1-nya adalah, ini berapa Y1-nya nih? Ini ya, 3.
sama dengan negatif 7, X dikurang X1-nya adalah ini, 1. Sehingga Y dikurang 3 sama dengan negatif 7X ditambah dengan 7. Yang ini pindahkan ke sini. Berarti 7X ditambah Y dikurang 3 dikurang 7 sama dengan 0. Maka 7X ditambah Y dikurang 10 sama dengan 0. Ada nggak jawabannya, Nina? Bola, sir. B. Soal nomor 4, absis. Jadi anak Bapak sekalian, absis itu sama dengan X. Kalau Y itu namanya apa? Ordinat, sir. Oke, ordinat. Jadi Y itu sama dengan ordinat. Persamaan garis singgung kurva dengan persamaan nih, Y sama dengan X kuadrat ditambah 1 dikuadratkan di titik dengan absis X sama dengan 1. Berarti dari sini anak Bapak sekalian, untuk nilai X-nya kan sudah dapat. Ini 1. Nilai Y-nya gimana? Kita substitusikan aja ke persamaan ini. Y sama dengan X-nya sama dengan 1, berarti 1 kuadrat itu 1 ditambah 1 dikuadratkan. Berarti Y-nya sama dengan berapa? 4, sir. 4. Sudah dapat. X1, Y1-nya sudah dapat. Setelah itu kita cari apa? Gradien kan? Ini dari sini kita cari gradiennya. Masih ingat nggak turunan pertama bentuknya kalau Y sama dengan U pangkat N? Maka Y aksennya itu sama dengan NU N kurang 1 dikali dengan U aksen. Jadi di sini U-nya itu adalah fungsi. Masih ingat ya? Maka kalau Y sama dengan X kuadrat ditambah 1 pangkat 2, maka turunannya yang pertama adalah, kita turunkan yang ini dulu. Berarti 2 dalam kurung X kuadrat ditambah 1, berarti ini 2 dikurang 1. Selanjutnya, kita turunkan yang ini. Berapa turunan di dalam ini? X kuadrat tambah 1 berapa turunannya, nak? 2X, sir. 2X. Maka Y aksen sama dengan 2 dikali 2X adalah 4X, berarti ini X kuadrat ditambah 1. Setelah itu kita substitusikan, X-nya sama dengan 1. Maka Y aksen sama dengan gradiennya adalah 4 dikali 1, ini berarti 1 kuadrat 1 ditambah 1, sama dengan 4 dikali 2, sama dengan 8. Karena tidak ada kalimat tegak lurus, berarti kita substitusikan Y dikurang Y1 sama dengan M, X dikurang X1. Berarti Y dikurang Y1-nya adalah 4, berarti 4 sama dengan M-nya itu adalah ini, 8, lalu X dikurang, X1-nya adalah ini, 1. Maka Y sama dengan 8X dikurang 8, ini 4-nya pindah, negatif 4 pindah ke kanan jadi tambah 4. Berarti Y sama dengan 8X dikurang 4. Ada nggak jawabannya? D, sir. Oke, good. Soal nomor 5. Persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X kurang 1 di titik yang berordinat 2. Berarti ordinat ini nilai apa, Nina? Yes, sir. Yes, sir. Oke, Y sama dengan 2. Adalah, berarti yang pertama yang harus kita lakukan, kita substitusikan. Berarti kita substitusikan Y sama dengan 2. Berarti Y-nya itu ini ya, X kuadrat ditambah 2X dikurang 1 sama dengan 2. Kita cari nilai X-nya di sini ya. Berarti X kuadrat ditambah 2X dikurang 3 sama dengan 0. Berapa akar-akarnya? X tambah 3, oh yang ini ya, X kurang 1 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan minus 3, X sama dengan 1. Ini kan? Iya, sir. Oke, good. Jadi anak Bapak sekalian, di sini ada 2. Untuk yang pertama, garis singgung yang pertama ya, untuk garis singgung yang pertama itu di titik minus 3,2, ini dia. Lalu persamaan garis singgung kedua itu di titik ini
1, ini 2. Benar nggak? Benar, sir. Oke. Di antara dua ini kira-kira nanti yang cocok dengan optionnya apa? Itu kita cari. Selanjutnya kita cari ini gradiennya. Berarti Y1 sama dengan, ini M, sama dengan berapa? 2X ditambah dengan 2. Betul, nak? Betul, Sir. Betul, sir. Oke, kita substitusikan yang ini. Bapak gini. Kita substitusikan yang ini. X-nya sama dengan -3. Berarti kalau X sama dengan -3, maka M-nya itu sama dengan -6 ditambah 2, berarti -4 ini. Berarti kita masukkan ini. Y dikurang Y1 sama dengan M, X dikurang X1. Kita masukkan Y dikurang dengan 2, karena ini ya, Y1-nya 2, M-nya tadi adalah -4, berarti -4 dalam kurung X ditambah dengan 3, karena X1-nya adalah -3. Sehingga ini menjadi Y dikurang 2 sama dengan negatif 4X dikurang 12. Ini pindahkan ke sini menjadi 4X ditambah Y, min 12 pindah ke ruas kiri menjadi 12 ya, berarti tambah 10. Benar nggak? Iya, sir. Oke, ini. Optionnya ada nggak? Enggak, sir. Nggak, oke. Kita cari yang kedua. Berarti yang kedua, kita substitusikan X-nya sama dengan 1. Berarti X sama dengan 1, maka M-nya sama dengan, berarti 2 ditambah 2, sama dengan 4. Oke, kita substitusikan Y kurang Y1 sama dengan M, X kurang X1. Berarti ini Y dikurang 2 sama dengan 4 ya. Lalu X dikurang 1. Berarti ini Y dikurang 2 sama dengan 4X dikurang 4 ya. Selanjutnya ini pindahkan ke sini. Berarti 4X ini jadinya negatif Y, min 2 pindah ke kanan menjadi tambah 2, berarti dikurang dengan 2 sama dengan 0. Ada nggak optionnya ini? B, sir. 4X kurang Y kurang 2. B. Jawabannya B. Oke, lanjut. Oke, soal nomor 6. Oke, ini ada kalimat tegak lurus. Garis singgung kurva Y sama dengan 1/3 X pangkat 3 ditambah X kuadrat yang tegak lurus dengan garis ini. Berarti yang harus kita lakukan anak Bapak sekalian, kita mencari nilai titik koordinatnya X dan Y-nya. X1 dan Y1-nya. Setelah itu gradien baru kita substitusikan ke rumusnya. Berarti anak Bapak sekalian, ini kan gini dia prosesnya dia. Y sama dengan 1/3 X pangkat 3 ditambah X kuadrat. Ini tegak lurus, X kurang Y ditambah 3 sama dengan 0. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Oke, selanjutnya anak Bapak sekalian, yang ini cari gradiennya, berarti M-nya, turunannya. Berapa ini? X kuadrat tambah 2X. Oke, X kuadrat tambah 2X. Yang ini juga kita cari, ini cari M1-nya. Berapa M1-nya, nak? Rumusnya kan min A per B, sama dengan 1. Iya. Iya, sir. Karena dia tegak lurus, itu kan rumusnya M1 dikali M2 sama dengan -1. Berarti berapa M2-nya? Berapa M2-nya, nak? Masukkan M1-nya sama dengan 1. Min 1, Sir. Min 1. Sampai sini jelas nggak? Jelas, Sir. Oke. Sekarang kita menentukan nilai X dan Y. Dari mana kita? Dari sini kita tentukannya, nak. Karena ini kan tegak lurus. Dari M ini ke M2. Kenapa M2? Karena dia tegak lurus yang di sini kan. Berarti M sama dengan M2.
M-nya itu adalah X kuadrat ditambah 2X, M-nya itu adalah minus 1. Berarti ini X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 sama dengan 0. Ini sama saja dengan X ditambah 1 ya, ditambah 1 dikuadratkan sama dengan 0 gitu ya, Deng ya? Iya, sir. Oke, berarti ini X tambah 1 sama dengan 0 kan? Maka X-nya sama dengan minus 1. Kalau X-nya sama dengan minus 1, berapa Y-nya? Ya kita substitusikan saja. Berarti ini kita substitusikan ke sini. Jangan Y ke sini ya, nanti takutnya Y ke sini pula gitu. Berarti Y sama dengan minus 1 nih, dipangkatkan 3, hasilnya berapa? Min 1, Sir. Berarti minus 1/3 ditambah 1 ya. Berarti Y sama dengan minus 1/3 ditambah dengan 3/3. Y-nya itu sama dengan 2/3. Maka dapatlah X1-nya minus 1, Y1-nya adalah 2/3. X1-nya sama dengan minus 1, dan Y1-nya sama dengan 2/3. Ada pertanyaan? Enggak, Sir. Sir. Oke. Sekarang kita substitusikan. Y dikurang Y1 sama dengan, kita ambil di sini M2. Kenapa M2? Karena dia tegak lurus. X dikurang X1. Kita masukkan ya, kita substitusikan. Y dikurang 2/3 sama dengan minus, berarti Bapak tulis minus saja gini. Lalu X, ini ya, tambah 1. Supaya nggak pakai per 3, sama-sama kita kali berapa, Nak? Kali 3, Sir. 3, sir. Kita kali 3. Berarti 3Y dikurang 2 sama dengan, ini kan min 3, berarti min 3X dikurang 3. Seterusnya yang ini pindah ke sini. Berarti 3X ditambah 3Y. Ini pindah ke sini jadi tambah, berarti negatif 2 ditambah 3. Tambah 1, sama dengan 0. Ada nggak jawabannya, Nak? C, sir. C ya? C. C, Oke. sir. Good. Oke, soal nomor 7. Garis G menyinggung grafik fungsi fx sama dengan nih, negatif 2x kuadrat dikurang x tambah 8. Jika gradien garis singgung tersebut adalah M sama dengan 7, maka titik singgung antara grafik fungsi f dan garis G adalah. Titiknya berarti dia. Jadi kalau ini garis, ini apa? Persamaan kurva, nah ini dia titik di sininya berapa gitu. Caranya gimana? Kita cari aja turunan pertamanya ini. Berarti Min 2X, sir. M sama dengan min 4X ya, dikurang 1. Betul nggak? Halo? Iya. Betul? Betul, Sir. Oke, turunan dari ini kan. Sekarang kita substitusikan, M-nya sama dengan 7 nih. Berarti 7 sama dengan negatif 4X kurang 1. Maka ini sama aja dengan 4X sama dengan negatif 7 dikurang 1. Berarti 4X sama dengan negatif 8. X-nya sama dengan negatif 2. Ada pertanyaan sampai di sini, Nak? Enggak, Sir. Oke. Sir. Setelah itu kita cari Y-nya. Sama dengan negatif 2x kuadrat dikurang x tambah 8. Ini kan sama aja dengan Y. Sama dengan Y, berarti negatif 2x kuadrat dikurang x tambah 8. Sekarang kita substitusikan x-nya itu sama dengan negatif 2. Jadinya berapa nih? Y sama dengan Min 4 tambah 2 tambah 8. Jadi 2, sir. ini min, Min 8. kan min 2 dikuadratkan 4. 4 kali min 2, min 8 kan? Tambah 2, tambah 8. Betul? 2, sir. 2, Sir. 2, Sir. Berarti titiknya berapa? Titik koordinatnya? Min Min 2. 2, 2. Nah, 2, Sir. Min 2,2. Mana min 2,2? Oke. A. Oh, Sir. Yang terakhir, ternyata ada 8 soal. Ini yang terakhir. Oke, diketahui persamaan garis singgung parabola Y sama dengan ini.
di titik 1,3 juga merupakan garis singgung ini. Nilai P yang memenuhi adalah, berarti yang pertama, anak Bapak sekalian, kita cari dulu persamaan garis singgung ini di titik 1,3. Berarti dari sini anak Bapak sekalian, yang ini kan X1, Y1. Kita cari di sini M-nya dulu. M-nya berapa? 4 kurang 2X. Oke, 4 kurang 2X. Berarti kalau kita substitusikan X-nya sama dengan 1, maka M-nya itu sama dengan 4 dikurang 2, sama dengan 2 ya. Ya, Nak? Ya, Iya, Sir. Sir. Oke, maka kita substitusikan. Y kurang Y1 sama dengan M dalam kurung X kurang X1. Berarti Y dikurang 3 ya. Sama dengan M-nya 2, lalu X dikurang 1. Sehingga ini Y sama dengan 2X dikurang 2, yang ini tambah dengan 3. Berarti Y sama dengan 2X tambah 1. Benar nggak? Benar, Sir. Oke. Benar, Sir. Merupakan garis singgung parabola. Berarti anak Bapak sekalian, garis singgung parabolanya kan ini, Y sama dengan X kuadrat dikurang 6X tambah P. Kita anggap yang ini persamaan 1, yang ini persamaan 2. Selanjutnya persamaan 1 kita substitusikan ke persamaan 2. Berarti kita ganti Y yang ini menjadi 2X tambah 1 sama dengan X kuadrat dikurang 6X tambah P. Paham sampai di sini, Nak? Paham, Sir. Oke, good. Sekarang ini pindahkan ke sini. Berarti X kuadrat dikurang 8X tambah P kurang 1 sama dengan 0. Iya. Iya, Sir. Oke, sampai sini anak Bapak sekalian, kalau dia untuk menentukan nilai P, maka kita bisa cari dengan rumus D sama dengan 0. Apa rumus D? B kuadrat kurang 4AC, Sir. Oke, B kuadrat kurang 4AC. Oke, kita masukkan rumus D sama dengan 0. Rumusnya adalah B kuadrat kurang 4AC sama dengan 0. Dari sini anak Bapak sekalian, nilai A-nya itu berapa? 1 ya. B-nya itu minus 8. C-nya itu adalah P kurang 1. Oke, kita substitusikan. B minus 8 dikuadratkan jadi 64. Selanjutnya, 4 dikali 1, 4. Berarti gini dia, 4 kali 1, lalu kali P kurang 1 sama dengan 0. Maka 64 dikurang 4P ditambah 4 sama dengan 0. Iya, Nak? Iya, Sir. Oke, negatif 4P sama dengan negatif 68. Maka P sama dengan 68 dibagi 4 ya. Sama dengan berapa? 17, Sir. 17. Ada nggak jawabannya? Oke, good. A. Kira-kira paham nggak? Lumayan, Sir. Oke, jadi anak Bapak sekalian, jadi gradien itu sama dengan turunan pertama. Itu aja yang kita harus ambil kesimpulan. Jadi M itu sama dengan turunan pertama. Karena dulu waktu di SMP itu kan kita belum diajarkan nih sama guru bahwasanya turunan pertama itu adalah gradien. Ya kan, Nak, kan? Karena dulu waktu di SMP itu kan diajarkan kalau Y-nya sama dengan AX ditambah B, maka gradiennya itu adalah A. Kalau misalnya AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, maka gradiennya itu adalah min A per B. Cuman ini yang diajarkan. Betul kan, Nak? Betul, Sir. Jadi nanti anak Bapak sekalian, turunan pertama itu bisa saja gradiennya F. Gradiennya itu kan Y per X. Y per X ini kan sama dengan tangen X, Nak. Jadi kalau misalnya dalam sudut gini, ada di sini theta, yang ini Y, yang ini X, yang ini R. Maka tangen theta itu kan sama dengan Y per X. Berarti anak Bapak sekalian, gradien itu kalau nanti ada sudutnya, itu sama aja dengan tangen theta. Itu dia. Misalnya soalnya gini dia. Tentukan persamaan gradien di titik misalnya 1,2 membentuk sudut misalnya 130 derajat ya.
135 derajat. Maka nanti ini cari M-nya itu sama dengan adalah tangen 135 gitu dia. Bisa dipahami? Karena kita belum belajar trigonometri, turunan trigonometri, maka Bapak belum ajarkan bagaimana menyelesaikan soal yang berkaitan dengan turunan pertama dalam bentuk trigonometri. Nanti kalau sudah Bapak ajarkan, baru Bapak akan ajarkan bagaimana membuat persamaan garis singgung dengan aturan turunan pertama trigonometri. Oke, Bapak kira sampai di sini saja ya? Sudah cukup? Mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.